Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Wahyuni dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Margonda, kelas 225D01 dengan NIM 22117. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana manusia bertuhan, sebagaimana seperti tugas ceramah yang diberikan oleh Bapak M.A. Maslahat selaku dosen pendidikan agama Islam. Bagaimana manusia bertuhan sudah menjadi fitrah manusia manakala seseorang mendapati kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Seseorang menggadaikan adanya kekuatan lain di luar dirinya untuk membantu menyelesaikan problematika tersebut. Ini artinya manusia secara naluriahnya membutuhkan yang lain yang dapat mengatasi dan melampaui batas-batas kelemahan dan keterbatasan manusia. Dengan demikian, Tuhan dihadirkan dalam kehidupannya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terbatas. Semakin banyak kesadaran akan kelemahan diri, maka semakin seseorang butuh terhadap Tuhan. Semakin tinggi pula ketergantungan terhadap Tuhan. Dalam surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nabudu diambil dari kata ibadat, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Nasta'in, minta pertolongan, terambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Bertuhan memiliki setidaknya 3 aspek makna eksistensial yang hal ini sangat mempengaruhi pola keberagamaan. Pertama, memiliki Tuhan. Kedua, hidup bersama Tuhan. Ketiga, mengabdi kepada Tuhan. Dalam setiap agama selalu diajarkan tentang Tuhan sebagai suatu prinsip dasar dari ajaran agama itu sendiri, dan Tuhan dinyatakan adanya sebagai pencipta semua yang ada di bumi ini. Semua agama prinsip dasarnya ialah keyakinan terhadap Tuhan. Persepsi tentang Tuhan yang dibentuk agama ini akan sangat tergantung bagaimana ajaran tentang Tuhan itu dikemas oleh suatu agama. Jika Tuhan diajarkan sebagai Maha Kuasa, dengan sendirinya manusia menempatkan dirinya yang berlawan, yaitu maha lemah. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang termulia karena ia dibekali oleh akal budi. Namun Al-Quran memperingatkan umat manusia bahwa mereka akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih didominasi oleh hawa nafsu. Kejatuhan manusia tersebut dapat dilihat dari manifestasinya pada tataran pribadi atau sosial. Dalam ranah pribadi, sebagai bentuk penyelewengan moral dan etika menjadi indikator konkret jatuhnya martabat manusia. Dalam tataran sosial, hawa nafsu menggerogoti empati manusia sebagai alih-alih untuk membangun relasi yang harmonis antar sesama umat manusia, justru lebih mengedepankan egonya masing-masing. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir, karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Apa saja itu 3 kekuatan pokok yang ada pada dirinya? Yang pertama ialah akal, yang kedua syahwat, yang ketiga nafsu amarah. Jika ketiganya dapat diseimbangkan dengan baik, maka hidup manusia akan menjadi normal. Tasawuf mengandung prinsip-prinsip positif yang mampu mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi, baik berkaitan dengan masalah-masalah vertikal maupun horizontal, kemudian melakukan hal-hal yang kurang baik. Prinsip positif lain selalu berzikir dalam arti yang seluas-luasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber gerak,
sumber kenormatifan, sumber motivasi, sumber nilai yang dijadikan acuan hidup. Dengan demikian, seorang bisa berada di atas sunnatullah dan siratal mustaqim, dapat berperan dalam mewujudkan sebuah revolusi moral spiritual yang merupakan basis etika bagi suatu formulasi sosial. Seperti dunia pendidikan, hal ini mengingatkan tasawuf merupakan metode pendidikan yang membimbing manusia ke dalam harmoni atau keseimbangan total. Bertasawuf yang benar berarti sebuah pendidikan bagi kecerdasan emosi dan spiritual. Pendidikan yang dikembangkan selama ini masih terlalu menekan arti penting akademik, kecerdasan otak, serta jarang sekali terarah kepada kecerdasan emosi dan spiritual. Adapun kecerdasan emosi dan spiritual mengajarkan integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, prinsip kepercayaan, dan penguasaan diri. Tasawuf mempunyai peran dalam membangun spiritual umat. Tasawuf dapat membangun manusia, menggeram egosentrisme, dorongan hawa nafsu, dan orientasi kepada materi yang berlebihan. Ketika manusia bisa mencapai kesadaran dan kecerdasan spiritual yang tinggi, maka manusia tersebut akan memiliki visi ilahi. Apa itu visi ilahi? Visi ilahi yaitu kemampuan memaknai segala sesuatu sebagai refleksi keindahan Tuhan. Seperti dikemukakan sebelumnya, dalam bahasa agama, spirit sering dipadankan dengan roh. Roh sendiri dalam Al-Quran menyarankan pada banyak objek, diantaranya ialah wahyu, yaitu inspirasi ketuhanan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52, roh pun bisa berarti malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 4, yang dapat diartikan sebagai instruksi ketuhanan atau sesuatu menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk sehingga makhluk dapat beraktivitas sesuai dengan sunnatullah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 85, dengan demikian kesadaran spiritual, kesadaran rohani, kesadaran ketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi oleh pemaknaan mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta, wahyu sebagai inspirasi universal, dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Alih Tuhan yang Maha Esa akan ditangkap oleh segala sesuatu termasuk manusia secara berbeda-beda karena tingkat kesiapan hamba untuk menangkapnya pun berbeda-beda. Kesiapan atau istidat mereka berbeda-beda karena masing-masing memiliki keadaan dan sifat yang khas dan unik. Karena penerimaan terhadap tajalli Tuhan berbeda-beda kualitasnya sesuai dengan ukuran pengetahuan hamba, maka keyakinan dan keimanan pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Jika berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek, yaitu pertama keyakinan, yang kedua ialah indikator praktis. Apabila mengacu pada penjelasan di atas, keyakinan dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap suatu konsep. Dalam hal ini konsep tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum, sebab akibat, identitas diri, dan mempengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu serta dijalankan dengan penuh komitmen. Adapun indikator praktis keimanan dapat diterangi dari sikap dan perilaku yang dilakukan oleh manusia. Orang yang memiliki keimanan pada Allah harus dibuktikan dengan amal soleh yang menjadi indikator praktis tentang iman tersebut. Indikator keimanan yang praktis dan terukur inilah yang bisa dijadikan patokan bagi seorang untuk menilai orang lain, apakah ia termasuk orang baik ataupun tidak. Mungkin itu saja ceramah yang mungkin bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.